Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Vina Nur Hidayah, Niyawati Muniroh, dan Mira Nur Hanifah akan mempresentasikan teori akuntansi mengenai akuntansi di Indonesia. Yang pertama, mengenai sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Praktik akuntansi Indonesia dimulai saat era penjajahan Belanda, sekitar tahun 1642, yakni tahun 1747, di mana praktik pembukuan yang dilaksanakan oleh Ambien Society yang berkedudukan di Jakarta. Pada era ini, Belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan, double entry bookkeeping. Selanjutnya, kegiatan ekonomi mulai berkembang saat tahun 1800-an hingga awal 1900-an yang mendorong munculnya permintaan akan tenaga akuntan dan buku yang terlatih. Akibatnya, fungsi auditing mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun 1907. Kemudian pada tahun 1918, kantor akuntan publik pertama di Indonesia yakni Fries and Hogewart, dan diikuti oleh kantor akuntan H.Y. Foerens dan jawatan akuntan pajak Blasting Accountants. Hingga tahun 1947 hanya ada satu akuntan Indonesia, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Dan pendidikan serta pelatihan akuntansi masih didominasi oleh sistem akuntansi model Belanda. Indonesia mulai berpaling dari ke model Amerika, di mana model Amerika mampu berbaur dengan model Belanda, terutama yang terjadi di lembaga pemerintah. Institusi pendidikan tinggi yang menawarkan pendidikan akuntansi juga telah mendorong pergantian praktik akuntansi model Belanda dengan model Amerika pada tahun 1960. Pada awal 1990, tekanan untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan muncul seiring dengan terjadinya berbagai skandal pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku investor, yaitu kasus Bank Duta, kasus Plaza Indonesia Realty, dan Barito Pacific Timber. Pemerintah dan badan berwenang juga terdorong untuk mengeluarkan kebijakan regulasi yang ketat berkaitan dengan pelaporan keuangan. Yang pertama, pada September tahun 1994, pemerintah melalui IAI mengadopsi seperangkat standar akuntansi keuangan yang dikenal dengan PSAK. Yang kedua, pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia melaksanakan proyek pengembangan akuntansi yang ditujukan untuk mengembangkan regulasi akuntansi dan melatih profesi akuntansi. Yang ketiga, tahun 1995, pemerintah membuat berbagai aturan berkaitan dengan akuntansi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dan yang keempat, pada tahun 1995 juga pemerintah memasukkan aspek akuntansi atau pelaporan keuangan ke dalam Undang-Undang Pasar Modal. Kemudian yang kedua, merupakan kerangka institusional dan legislatif. Pada era setelah kemerdekaan, aturan yang mempengaruhi aktivitas bisnis komersial dibentuk melalui keputusan presiden dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Aturan tersebut yang pertama, Commercial Code 1847, dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang mengatur kegiatan bisnis dan memiliki aturan umum di mana catatan akuntansi yang cukup harus dibuat sehingga posisi keuangan perusahaan dapat ditentukan. Yang kedua, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 95, yang mengatur berbagai persyaratan penyusunan laporan keuangan, juga mengatur ketentuan bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK. Juga mengatur bahwa perusahaan yang memenuhi salah satu ketentuan berikut ini wajib diaudit. Yang pertama, perusahaan yang pendanaannya berasal dari mobilisasi dana masyarakat, seperti bank, asuransi, dan dana investasi. Yang kedua, perusahaan yang mengeluarkan instrumen hutang, dan perusahaan yang go public di pasar modal.
Aturan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 99 tentang laporan keuangan perusahaan yang merefleksikan perbaikan yang signifikan berkaitan dengan upaya penciptaan praktik bisnis yang transparan. Yang keempat, Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95 yang mengatur penyusunan, penyajian, dan audit laporan keuangan. Aturan yang kelima, Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 92 diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 98 yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat menunjuk akuntan publik untuk melaksanakan audit pada bank tertentu baik secara periodik maupun setiap saat sesuai kebutuhan. Yang ketiga, mengenai pelaporan keuangan dan persyaratan pengungkapan. Di Indonesia, pengungkapan atau disclosure diatur oleh berbagai lembaga. Lembaga yang berhubungan dengan aspek pelaporan keuangan di Indonesia ini meliputi Bank Indonesia yang mengatur persyaratan pelaporan keuangan untuk semua bank dan lembaga keuangan non-bank yang beroperasi di Indonesia, Departemen Keuangan yang mengawasi aktivitas Direktorat Jenderal Pajak dan Bapepon, Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab atas administrasi peraturan pajak dan membuat pedoman pembukuan dan laporan keuangan yang diperlukan semua wajib pajak berbentuk badan usaha, dan Bapepam yang bertindak sebagai regulator atas surat berharga. Semua perusahaan yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia juga mengatur berbagai ketentuan pelaporan keuangan perusahaan go public. Dengan adanya berbagai badan yang berwenang ini, perusahaan yang berada di industri diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan auditan kepada lembaga pemerintah tertentu. Kemudian selanjutnya ada Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1996 yang berkaitan dengan laporan keuangan. Yang berisi, yang pertama, laporan keuangan didasarkan pada standar akuntansi yang ditentukan oleh IAI dan peraturan Bapepam dan akuntan publik mengaudit laporan tersebut. Kemudian yang kedua, laporan keuangan harus disajikan untuk periode 2 tahun terakhir atau sejak perusahaan memulai bisnisnya untuk perusahaan yang baru saja memulai kegiatan operasional kurang dari 2 tahun. Kemudian yang ketiga, catatan atas laporan keuangan harus menunjukkan secara terpisah jumlah transaksi dan kepemilikan saham oleh direktur, karyawan, komisaris, pemegang saham, dan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam PSAK. Kemudian selanjutnya yang keempat, perusahaan harus mengungkapkan semua transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan menandingkan saldo awal dengan saldo akhirnya pada ringkasan terpisah yang ada dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan informasi segmen bisnis sebagaimana yang dinyatakan dalam PSAK. Kemudian yang keenam, ada beberapa informasi tambahan yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK, yaitu yang pertama, rincian kepemilikan saham oleh direktur, komisaris, dan pemegang saham yang jumlahnya 5% atau lebih. Yang kedua, deskripsi singkat tentang litigasi yang belum diputuskan dan kemungkinan memiliki pengaruh lebih dari 2% atas aktiva neto atau laba tahunan perusahaan dan anak perusahaannya. Yang ketiga, penjualan ekspor atau pendapatan dari luar negeri yang jumlahnya melebihi 10% dari total penjualan. Yang keempat, penjualan kepada atau pendapatan dari pelanggan atau kelompok afiliasi pelanggan yang jumlahnya melebihi 20% dari total penjualan atau pendapatan. Yang kelima, biaya yang jumlahnya melebihi 20% dari total biaya yang berhubungan dengan proyek atau produk yang akan menghasilkan pendapatan di masa mendatang atau yang tidak berkaitan dengan aktivitas produksi. Selanjutnya ada kualitas pelaporan keuangan dan transparansi. Ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian yang menghasilkan menunjukkan bahwa laporan keuangan menunjukkan kualitas dari laporan keuangan di Indonesia. Pada tahun 1998, Craig dan Digam melakukan penelitian. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa luas pengungkapan di dalam laporan tahunan perusahaan Indonesia untuk tahun yang berakhir 1994 hanya sebesar 55% dari total item disclosure yang terdapat dalam standar akuntansi internasional. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan di Indonesia itu tergolong rendah. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers pada tahun 1999
melakukan survei terhadap investor institusi yang bertinggal di Singapura terhadap kualitas pelaporan keuangan. Nah, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berada pada ranking rendah di antara 12 negara Asia Australia dalam hal standar disclosure dan transparansi, akuntabilitas kepada pemegang saham, board process, auditing, dan kepatuhan. Kemudian studi berikutnya dilakukan oleh Terni tahun 2001 yang mencoba membandingkan level pengungkapan antara Amerika dan Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa level disclosure perusahaan Amerika adalah 97% sementara Indonesia adalah 96%. Terni 2001 menyimpulkan bahwa barangkali alasan utama adanya perbedaan dalam indeks disclosure antara Indonesia dan Amerika adalah karena adanya sanksi yang lebih ketat di Amerika dibandingkan di Indonesia. Selanjutnya ada perkembangan organisasi profesi akuntansi. Pada tahun 1990-an, di Indonesia belum ada profesi akuntansi lulusan universitas lokal. Hampir semua akuntan memiliki kualifikasi profesional yang berasal dari Belanda. Nah, munculnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan merupakan fondasi lahirnya akuntan yang berasal dari universitas lokal. Pada tahun 1957, kelompok pertama mahasiswa akuntansi lulus dari Universitas Indonesia. Namun, kantor akuntan publik milik Belanda tidak mengakui kualifikasi mereka. Nah, atas dasar tersebut, akuntan lulusan Universitas Indonesia bersama-sama dengan akuntan senior lulusan Belanda mendirikan Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat IAI pada tanggal 23 Desember 1957. Kemudian, selama tahun 1960-an, menurunnya peran kegiatan keuangan mengakibatkan penurunan permintaan jasa akuntansi dan kondisi ini berpengaruh pada perkembangan profesi akuntansi di Indonesia. Namun, perubahan kondisi ekonomi dan politik yang terjadi pada akhir era tersebut telah mendorong pertumbuhan profesi akuntansi. Nah, profesi akuntansi mulai berkembang cepat sejak tahun 1967, yaitu setelah dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri 1968. Kemudian pada tahun 1973, IAI membentuk Komite Norma Pemeriksaan Akuntan atau disingkat KNPA untuk mendukung terciptanya perbaikan ujian akuntansi. Yayasan Pengembangan Ilmu Akuntansi Indonesia atau disingkat YPIAI didirikan pada tahun 1974 untuk mendukung pengembangan profesi melalui program pelatihan dan kegiatan penelitian. Selanjutnya pada tahun 1985 dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Akuntansi atau disingkat TKPA. Kegiatan TKPA ini didukung sepenuhnya oleh IAI dan didanai oleh Bank Dunia sampai berakhir tahun 1993. Misalnya adalah untuk mengembangkan pendidikan akuntansi, profesi akuntansi, standar profesi, dan kode etik profesi. Pada tahun 1990-an, Bank Dunia mensponsori proyek pengembangan akuntan atau disingkat PPA. Nah, melalui proyek ini, berbagai standar akuntansi dan auditing dikembangkan, standar profesi diperkuat, dan ujian sertifikasi akuntan publik atau USAP mulai dikenalkan. Ujian sertifikasi akuntan publik berstandar internasional diberlakukan sebagai syarat wajib bagi akuntan publik yang berpraktik sejak tahun 1997. Pengenalan USAP ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari SK Menteri Keuangan Nomor 43 KMK 017/1997 yang berisi ketentuan tentang prosedur perizinan, pengawasan, dan sanksi bagi akuntan publik yang bermasalah. Kemudian setelah 45 tahun setelah pendirian, IAI berkembang menjadi organisasi profesi yang diakui keberadaannya di Indonesia. Lebih dari 65% anggotanya bertempat tinggal di Indonesia dan berprofesi sebagai akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pendidikan, akuntan pendidik, dan akuntan pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2001, Departemen Keuangan mengeluarkan draft akademik tentang rancangan Undang-Undang Akuntan Publik (RUU-AP) yang membahas isu berkaitan dengan Undang-Undang Akuntan Publik yang baru. Nah, dalam draft ini disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Akuntan Publik adalah yang pertama, untuk melindungi kepercayaan publik yang diberikan kepada akuntan publik,
Kemudian yang kedua, untuk memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi akuntan publik. Kemudian yang ketiga, untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dan menyiapkan akuntan dalam menyongsong era liberalisasi jasa akuntan publik. Selanjutnya ada struktur organisasi IAI. Sejak didirikan pada tahun 1957, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI telah menyelenggarakan kongres sebanyak 8 kali. Nah, kongres merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam organisasi IAI dan pada awalnya diadakan dalam periode waktu yang tidak tentu. Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, kongres memiliki wewenang, yaitu yang pertama, menetapkan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, pedoman pokok, garis besar haluan, dan program kerja IAI. Kemudian yang kedua, memberikan penilaian atas setuju tidaknya pertanggungjawaban pengurus pusat, Dewan Pertimbangan Profesi, dan Dewan Penasihat tentang amanat yang diberikan oleh Kongres sebelumnya. Yang ketiga, memilih dan mengangkat ketua umum pengurus pusat. Yang keempat, mengangkat seluruh anggota Dewan Pertimbangan Profesi dan Dewan Penasihat. Kemudian yang terakhir, menetapkan auditor independen untuk mengaudit laporan keuangan kepengurusan periode berikutnya. Selanjutnya, Kongres IAI diselenggarakan setiap 4 tahun. Kongres ini memilih pengurus pusat IAI yang terdiri dari 150 anggota dan dipimpin oleh seorang ketua umum. IAI memiliki 4 kompartemen dan 2 dewan. Direktur eksekutif memimpin 30 staf full tim. Kemudian 4 kompartemen tersebut adalah yang pertama ada kompartemen akuntan akademisi atau IAI KAA. Kompartemen ini bertugas untuk memberikan saran tentang perbaikan kurikulum pendidikan akuntansi. Nah, IAI KAI ini juga berfungsi untuk menyiapkan ujian sertifikasi akuntan publik. Kemudian yang kedua ada kompartemen akuntan manajemen atau disingkat IAI KAM. Nah, IAI KAM ini bertugas untuk menyiapkan dan mengimplementasikan proposal tentang standar kompetensi akuntan manajemen. Kompartemen ini juga bertugas untuk mengembangkan kualifikasi bagi akuntan manajemen. Kemudian yang ketiga ada kompartemen akuntan publik atau IAI KAP yang bertugas untuk mengatur perizinan kantor akuntan publik, membuat standar profesi, mereview pelanggaran disiplin, dan memberikan sanksi kepada akuntan publik. Kemudian yang terakhir ada kompartemen akuntan sektor publik atau IAI KASP yang bertugas mengeluarkan peraturan dalam bentuk exposure draft, akuntansi sektor publik, dan persyaratan pelaporan keuangan. Selanjutnya ada struktur organisasi IAI. Yang pertama ada aktivitas IAI. IAI ini mengembangkan dan mengeluarkan standar akuntansi, standar auditing, standar atestasi, dan standar penjaminan mutu, dan standar jasa konsultasi. Nah, selain itu, IAI juga menyelenggarakan training. IAI juga menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan publik atau USAP bagi akuntan yang berkeinginan memiliki gelar bersertifikat akuntan publik. Nah, kegiatan lainnya diselenggarakan IAI antara lain melakukan publikasi kegiatan dan hasil penelitian bidang akuntansi, dan memberikan pelatihan dan konsultasi bagi usaha kecil dan menengah. Selain itu, IAI juga melakukan lobby politik dari waktu ke waktu berkaitan dengan isu-isu profesi dan masyarakat umum. Selanjutnya ada keanggotaan IAI dan afiliasi. Nah, secara yuridis, keanggotaan IAI dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada anggota biasa, yaitu anggota yang memiliki nomor register. Yang kedua ada anggota luar biasa, yaitu anggota yang memiliki gelar sarjana ekonomi jurusan program studi akuntansi. Kemudian yang ketiga yaitu anggota kehormatan, yaitu warga negara Indonesia yang telah berjasa bagi perkembangan profesi akuntansi di Indonesia. Nah, dari kegiatan afiliasi, IAI selama ini sudah menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi dunia, misalnya menjadi anggota ASEAN Federation of Accountants atau AFA, kemudian Confederation Asian Pacific of Accountants atau CAPA, kemudian International Federation of Accountants, dan International Accounting Standard Committee. Namun pada tahun 1999 karena alasan keterbatasan dana, IAI mengundurkan diri dari keanggotaan CAPA. Selanjutnya ada standar akuntansi di Indonesia.
Selama 3 dekade, laporan keuangan di Indonesia telah berkembang secara substansial. Indonesia telah mengadopsi standar akuntansi keuangan internasional yaitu IFRS yang dikeluarkan oleh IASB. Dalam standar akuntansi di Indonesia ini sendiri, yang pertama ada evolusi standar akuntansi keuangan Indonesia. Sebelum tahun 1973, persyaratan pelaporan keuangan didasarkan pada pedoman yang dikeluarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang hanya menghendaki adanya sistem pembukuan yang cukup. Selanjutnya, tahun 1973 orientasi penyusunan standar didasarkan pada prinsip akuntansi yang berterima umum yang berlaku di Amerika. Hal ini ada 2 alasan yang mendorong pemakaian prinsip akuntansi ini, yaitu yang pertama ada akademisi Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan praktik akuntansi di Amerika. Yang kedua, setelah adanya penurunan aktivitas karena pemberhentian perdagangan saham perusahaan Belanda pada tahun 1960, pasar modal Indonesia akhirnya ditutup pada tahun 1968. Selanjutnya, yang kedua ada Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK, yaitu pada tahun 1994 KPAI berubah nama menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan. Selanjutnya, tahun 1998, struktur dan proses DSAK berubah untuk lebih memperkuat proses perumusan standar akuntansi. Yang pertama, dibentuk badan yang lebih independen, yaitu DSAK untuk menggantikan KSAK. Kedua, 3 prosedur DSAK direvisi untuk memperbaiki perumusan standar akuntansi. Selanjutnya, pada tahun 1998 ini, IAI membentuk Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan atau DKSAK. Tugas dari DKSAK ini sendiri yaitu memberikan sarana kepada DSAK tentang isu akuntansi yang harus ditangani mau standar akuntansi. DKSAK juga bertugas mencari dana untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan perumusan standar akuntansi. DKSAK ini terdiri dari wakil berbagai konsultan termasuk regulator, KAP, perusahaan bisnis, dan BUMN. Selanjutnya, dalam penyusunan standar akuntansi di Indonesia yang baik yaitu terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada desain, yaitu aspek khusus akuntansi tertentu diidentifikasi dan diteliti, dan exposure draft disiapkan. Yang kedua ada approval, yaitu draft tersebut direview dan jikalau ia disetujui sebagai standar. Yang ketiga ada education, yaitu penjelasan kepada penyusun dan pemakai laporan keuangan tentang pengaruh dan implementasi standar yang baru. Yang keempat ada implementasi, yaitu ketentuan dalam standar tersebut diaplikasikan dalam perusahaan. Yang kelima ada enforcement, yaitu pengawasan dan pemberian sanksi bagi yang tidak menerapkan. Selanjutnya, periode sebelum Kongres ke-8. Yang pertama ada organisasi dan dana. Anggota Komite Standar Akuntansi Keuangan terdiri dari 17 orang, dipimpin oleh ketua dan wakil ketua dan sekretaris. Komite SAK bertanggung jawab terhadap pengurus pusat IAI. Untuk Komite SAK dipilih setelah tahun 1994 dan berakhir menjelang Kongres 1998. Dana yang digunakan untuk proses penyusunan SAK diperoleh dari sumbangan, kerjasama dengan organisasi pemerintah, perusahaan, dan proyek Bank Dunia atau Departemen Keuangan. Sebagian besar dana digunakan untuk akomodasi tempat rapat dan public hearing. Yang kedua ada due process prosedur, di mana penyusunan SAK ini dimulai dari penyusunan agenda topik SAK yang sudah disepakati masuk ke agenda dan dibahas untuk menjadi exposure draft, dibantu oleh pakar yang berasal dari luar komite. Setelah public hearing, komite mengadakan beberapa kali pertemuan menyetujui draft SAK final. Draft SAK final ini kemudian dikirim ke pengurus pusat untuk disahkan. Pengurus pusat kemudian mengadakan rapat pengesahan SAK.
Hasil dari komite periode 1994 sampai 1998 adalah diterbitkannya 22 SAK baru, 3 revisi SAK, 4 interpretasi SAK, dan review 35 SAK IAI berbasis Inggris. Selanjutnya, periode setelah Kongres ke-8. Yang pertama ada organisasi dan dana. Setelah Kongres ke-8, komite menjadi lebih kecil, menjadi 7 atau 9 orang. Hasil Kongres adalah dibentuknya konsultatif body atau advisory council dan tim teknis yang bekerja penuh waktu, dipimpin oleh direktur riset dengan jumlah tim disesuaikan dengan kekuatan pendanaan IAI. Yang kedua ada due process procedure, di mana komite baru merupakan lembaga otonom yang mempunyai wewenang tinggi dalam menentukan standar. Yang ketiga ada adopsi International Financial Reporting Standard atau IFRS, di mana IFRS ini dijadikan sebagai referensi utama pengembangan standar akuntansi di Indonesia karena IFRS merupakan standar yang sangat kokoh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.